apa namanya, saudara yang nggak nyaman banget gitu ya. Karena paman-pamannya Rasulullah tuh bukan yang semuanya yang baik banget gitu ya teman-teman. Ada yang ngejengkelin banget gitu. Bahkan sampai Rasulullah dijebak pernah ya teman-teman. Pasti teman-teman udah familiar nih dengan kisahnya Abu Lahab. Yang waktu itu apa namanya, suatu hari Abu Lahab ini mengundang Rasulullah gitu kan untuk datang ke rumah. Ya Rasulullah sebagai keponakan ya datanglah sebagai bentuk rasa hormat, dan ya datanglah ke rumah saudaranya gitu kan. Rupanya beliau ini sudah menyiapkan jebakan untuk Rasulullah gitu ya. Jadi bikin kayak itu loh teman-teman. Kalau orang Jawa tuh nyebutnya apa ya? Kayak liang, bukan liang lahat ya. Apa sih teman-teman? Kayak bikin tanah yang dikeruk cukup dalam gitu. Tujuannya sebetulnya adalah nanti ketika Rasulullah mau masuk ke rumahnya Abu Lahab itu biar kecebur di situ. Kayak gitu. Nah, jadi ini usil banget ya pamannya. Untung paman kita nggak kayak gitu-gitu amat gitu ya. Nah, ini waktu itu Rasulullah beneran datang ke sana teman-teman, dan pada saat itu Rasulullah pas mau menginjakkan ke jebakannya Abu Lahab tadi, kemudian diingatkan oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang datang dan mengingatkan Rasulullah bahwa di situ ada jebakan. Lalu Rasulullah kemudian berbalik badan mau meninggalkan rumah Abu Lahab. Abu Lahabnya lo kok nggak jadi datang? Lah langsung buru-buru ngejar, lupa kalau depan pintu rumahnya udah dibikin jebakan, akhirnya kecebur sendiri gitu ya. Cuman maksudnya sebegitunya gitu. Rasulullah tuh selalu husnudzon dengan orang lain, bahkan dengan orang yang jelas-jelas menstatementkan kebenciannya pada Rasulullah, bahkan ketika itu adalah saudaranya sendiri gitu ya. Itu keren banget ya. Kalau bukan berupa manusia kita sulit mencerna bagaimana kita harus meneladaninya, tapi karena sosok yang Allah berikan adalah manusia, kita jadi lebih mudah gitu. Oh, maksudnya kita berakhlaknya seperti ini. Oh, maksudnya seperti itu. Makanya hanya ada 2 orang nabi yang disebut dalam Al-Quran itu sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik gitu ya teman-teman. Siapa itu? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam ya teman-teman. Jadi karena dari kedua nabi itu, terutama meskipun semua nabi kita bisa contoh keteladanannya ya teman-teman, tapi ujian yang Allah berikan pada Rasulullah dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu kayak mirip-mirip. Ujian hidupnya complicated dan banyak gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya, atau ada yang mengatakan pamannya yang menyembah berhala. Kemudian setelah itu beliau melakukan pencarian Tuhan itu seperti apa sih, kemudian nanya-nanya, keep asking question sampai akhirnya menemukan Allah gitu ya. Lalu kemudian diuji lagi gitu ya, pernah kemudian beliau dibakar oleh raja yang lalim di zaman itu, dan seterusnya. Ujiannya banyak banget seperti halnya Rasulullah juga. Jadi makanya Allah sebut sebagai uswatun hasanah. Meskipun ujian hidupnya banyak sekali, tapi beliau meneladankan bagaimana beliau bersikap terhadap ujian yang Allah berikan, bagaimana kesabarannya, bagaimana beliau tetap mengontrol akhlaknya. Makanya saking bagusnya akhlak Rasulullah, saat Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, seperti apa sih akhlaknya Rasulullah?" Aisyah jawabnya, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah itu seperti Al-Qur'an yang berjalan, perfect banget gitu ya teman-teman. Makanya harusnya kalau teman-teman baca Quran, teman-teman mempelajari Al-Qur'an, atau kalau saya yakin kalau teman-teman di Universitas Negeri Padang ini banyak penghafal Al-Qur'an nih, sebaiknya tidak hanya sekedar dihafal ya teman-teman, tapi harusnya hafalan kita itu terrepresentasi dalam akhlak kita. Makanya seperti Rasulullah, kana khuluquhul Qur'an gitu. Akhlaknya itu seperti Al-Qur'an yang berjalan. Jadi kalau orang mau melihat representasi isi Al-Qur'an, lihat Rasulullah. Kayak gitu tuh yang diajarin sama Al-Qur'an. Harusnya kayak gitu juga yang terrepresentasi di kita, teman-teman. Kita merepresentasikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini teman-teman pasti sudah familiar banget nih, orang yang paling sempurna itu orang yang paling baik akhlaknya. Nanti Mbak Biru bakal bahas sedikit tentang akhlak ini sebelum masuk ke prestasi ya, teman-teman. Dan ini ada pepatah Arab yang terkenal nih. Kalau misalnya kita ingin tahu seseorang itu seperti apa, nggak perlu kita tanya dirinya seperti apa. Cukup kita lihat keadaan temennya. Cukup kita lihat akhlak temennya. Kira-kira orangnya itu mirip-mirip, nggak jauh beda dengan itu, karena akhlak seseorang itu cenderung mirip dengan apa yang ada di lingkungannya. Makanya penting bagi kita untuk benar-benar memilih dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, dan di mana kita tinggal. Penting ya teman-teman untuk memilih lingkungan, milih kos-kosan, milih asrama. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah menikah, memilih mau tinggal di mana, beli rumah di mana.
Nah, itu benar-benar harus memperhatikan lingkungan, karena lingkungan itulah yang akan membentuk kita seperti apa. Teman kita yang akan membentuk kita jadi seperti apa. Nah, dan teman-teman, akhlak itu terrepresentasi dalam apa saja sih? Akhlak itu terrepresentasi dalam 3 hal, teman-teman. Dalam perkataan, dalam pikiran, dan perbuatan. Jadi, kalau misalnya ada orang yang intelektualitasnya tinggi banget, tapi ketika dia berkata-kata, mohon maaf, kok kata-katanya tidak menunjukkan intelektualitasnya ya? Kita banyak lihat ya, pejabat-pejabat di negara ini, lulusannya luar negeri misalnya. Tapi ketika misalnya dalam rapat terjadi konflik, kenapa nggak bisa kontrol diri? Kenapa akhlaknya jadi seperti itu? Berarti itu ada yang salah ya teman-teman. Dari pemikirannya dan juga dari bagaimana perilakunya. Makanya kalau kita mau berteman dengan seseorang, lihat 3 unsur ini. Kenapa? Karena akhlak itu yang terrepresentasi dalam 3 hal ini itu merupakan cerminan isi otak seseorang. Jadi perbuatan kita itu mencerminkan apa yang ada dalam otak kita. Kalau isi otak kita itu yang hal yang baik-baik, akhlak kita pasti akan baik. Pengalaman hidup kita baik yang tersimpan dalam memori otak kita, maka terrepresentasi kita akan jadi orang yang perkataannya selalu bagus, perkataannya selalu difikirkan, selalu dipastikan itu perkataan yang bermanfaat, perkataan yang baik. Tapi kalau misalnya pada orang yang perkataannya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, kita bisa tahu kurang lebih isi otaknya nggak jauh-jauh dari itu kok. Makanya bertemanlah dengan orang yang isi otaknya bagus. Nah, termasuk ketika teman-teman nanti milih jodoh ya teman-teman. Nah, kalau mau milih jodoh, lihatlah isi otaknya. Melalui apa? Lihat akhlaknya. Jadi, nggak cukup cuma dilihat dari track record akademiknya, tapi dilihat akhlaknya, karena itu kurang lebih isi otaknya secara keseluruhan. Karena akhlaknya menampakkan apa-apa yang ada dalam otaknya. Itulah kenapa dalam Islam akhlak itu merupakan cerminan kesempurnaan iman seseorang. Kalau ada orang yang beribadah luar biasa banget tapi akhlaknya masih, mohon maaf, belum bagus gitu ya, berarti tuh ada yang perlu dipertanyakan, karena seharusnya ibadah itu berefek dong ke akhlaknya menjadi lebih baik. Kalau ibadahnya itu belum merubah akhlaknya, berarti masih ada yang salah dengan proses ibadahnya. Entah dia belajarnya nggak berkah untuk beribadahnya itu, entah beribadahnya nggak dilandasi ilmu, entah niat beribadahnya apa, kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi seharusnya kalau kita semakin bagus ibadahnya, semakin bagus ilmunya, maka semakin baik pula akhlaknya. Maaf ya teman-teman, ada suara kayaknya motong keramik lagi di tetangga, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, nah inilah yang tadi Mbak Biru sebutkan, betapa pentingnya kita memilih teman, betapa pentingnya kita memilih memilih sahabat ya teman-teman. Oh maaf, karena tadi sahabat kita, orang terdekat kita, lingkungan kita itu akan menentukan dan akan mempengaruhi bagaimana akhlak kita, bagaimana sikap kita. Ini sudah ada penelitiannya ya teman-teman, bahwa di otak kita itu ada yang namanya mirror neuron. Mirror neuron itu apa sih? Bahwa rupanya di otak kita, di area prefrontal, area di sini nih teman-teman, otak yang area berpikir. Makanya kok teman-teman lagi pusing kan yang dipegangin bukan belakang ya. Kok belakang itu darah tinggi ya teman-teman. Yang di belakang, yang dipegangin sini, aduh pusing banget nih. Karena memang otak area kita berpikir itu di sebelah sini teman-teman. Ini area prefrontal. Makanya kalau di area situ itu terjadi gangguan, misalnya ada tumor di area situ atau enggak terkena kecelakaan di area itu enggak aman banget. Jadi pernah ada satu pasien di RSCM ya, ini teman saya kebetulan dokter spesialis syaraf di sana. Dia cerita ada salah satu pasiennya itu yang kena tumor teman-teman, kanker ya di otak bagian depannya sini. Akibatnya kan area otaknya di situ tuh jadi nggak seluas sebelumnya gitu loh, karena kan dioperasi terus diangkat. Jadi kan ada area otaknya yang berkurang. Terus jadi nggak berfungsi dengan baik area otak berpikirnya. Akhirnya apa teman-teman? Dia nggak bisa mikir loh. Kita tuh seneng banget, alhamdulillah Allah izin kita bisa berpikir. Makanya teman-teman misalnya haus, bisa berpikir, oh aku perlu minum. Misalnya teman-teman udah mulai menguap, bisa berpikir, oh aku ngantuk, aku perlu istirahat. Kok bisa berpikir seperti itu? Karena kita punya otak pusat berpikir. Ketika pusat otak berpikir itu tidak berfungsi teman-teman, kita nggak bisa membuat keputusan apa yang harus kita lakukan. Kalau saya seperti ini harus gimana? Jadi pasiennya teman saya itu, beliau cerita ke saya, pasiennya itu karena punya gangguan di prefrontal cortex. Jadi dia ketika haus teman-teman itu nggak ngerti harus ngapain. Sedih banget ya teman-teman. Meskipun di depannya ada air, dia nggak bisa menghubungkan air ini fungsinya untuk apa. Terus kalau aku haus harus gimana? Itu nggak ngerti.
Karena nggak bisa mikir teman-teman. Sedih banget nggak sih kalau Allah cabut nikmat setitik aja di area otak kita, di area prefrontal ini, terus kita jadi ketergantungan pada orang lain karena kita sama sekali nggak bisa membuat keputusan, nggak bisa membuat planning dalam hidup kita karena semuanya ada di area prefrontal cortex ini gitu ya. Jadi akhirnya orangnya itu ketika mau pup juga misalnya sakit perut, nggak ngerti apa yang harus dilakukan teman-teman. Akhirnya dia harus di full asisten oleh keluarganya gitu. Jadi bener-bener karena nggak ngerti, nggak bisa mikir apa padahal badannya sehat, cuma bermasalah sedikit di area otaknya, di area prefrontal. Makanya betapa bersyukurnya Allah kasih kita nikmat sehat dan nikmat bisa berpikir ya teman-teman. Nah, di area prefrontal cortex itu ada yang namanya mirror neuron. Mirror neuron tuh apa sih? Itu adalah neuron yang otomatis membuat kita itu mirroring teman-teman. Mirroring itu meniru ya. Kita punya kecenderungan untuk meniru apa-apa yang sering kita lihat. Jadi makanya teman-teman jangan heran kalau misalnya punya temen yang awalnya dia mungkin sering ke masjid gitu kan. Awalnya biasa aja, orangnya ugal-ugalan gitu ya. Tapi karena sering ke masjid, habis itu lihat teman-temannya kayaknya berpakaiannya kok nyaman ya kok dilihat yang seperti itu. Kok kayaknya gaya bicaranya nyaman kalau seperti itu. Akhirnya rajin ke masjid 2 bulan misalnya, lama-lama mirip-mirip cara berperilakunya gitu dan sebagainya. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia mirroring teman-teman. Tubuh kita itu mirroring secara tidak langsung, kita jadi pengen melakukan seperti itu gitu ya. Sama ketika teman-teman bergaul dengan orang yang nggak benar misalnya, yang perempuan nih misalnya bergaul dengan teman-teman sosialita gitu. Pas awal-awal kayaknya solehah banget gitu ya, baru sebulan bergaul, abis itu kok penampilannya jadi kayak begitu nih, orang ikut-ikutan gitu ya. Karena apa? Dia mirroring, sering melihat apa-apa yang dia lihat dan otomatis kita pengen menirukan. Jadi itu kita sadari maupun tidak kita sadari, otak kita bekerja seperti itu teman-teman. Oleh karena itu benar-benar agama Islam itu mewanti-wanti, benar-benar deh hati-hati kalau pilih lingkungan, hati-hati pilih teman. Bahkan kalau Imam Asy-Syafi'i itu menyarankan kalau kamu mau beli rumah gitu ya, lihat dulu siapa tetangganya. Jadi jangan asal beli rumah yang murah doang, bagus doang. Lihat dulu siapa tetangganya, karena dia akan jadi lingkungan kita, orang yang selalu kita lihat tiap hari. Yang itu berpotensi kita mirroring ke lingkungan itu. Kita akan ikut-ikutan seperti itu kalau kitanya nggak kuat. Kecuali kitanya yang kuat, kita bisa di-mirror oleh orang lain. Nah itu bagus kalau teman-teman bisa kayak gitu. Cuman kan kita nggak bisa mastiin ya, kita masuk yang kategori yang mirroring atau yang di-mirror. Kan gitu masalahnya ya. Mungkin kita kuat dalam beberapa hal, tapi nggak tahu dengan beberapa hal yang lain. Nah, jadi teman-teman, akhlak kita itu tadi buah dari isi otak kita seperti apa. Permasalahannya adalah ternyata teman-teman ada waktu di mana kita tidak bisa mengontrol akhlak kita. Ada waktu di mana kita nggak menyadari apa-apa yang kita lakukan. Jadi ada kondisi di mana kita nggak sadar. Oh, aku tuh lagi mengucapkan kalimat ini. Oh, aku tuh lagi berakhlak seperti ini. Di kondisi apa itu teman-teman? Ini secara sains ya teman-teman. Dan itu makanya agama Islam sangat aware dengan ini. Di kondisi apa teman-teman? Di kondisi kita lagi marah, di kondisi kita lagi takut, di kondisi teman-teman lagi jatuh cinta ya, atau enggak frustasi. Itu kita otak pusat berpikirnya dihack sama pusat emosi teman-teman. Akhirnya apa? Teman-teman gak bisa mikir kalau lagi deg-degan banget, lagi takut banget. Misalnya teman-teman mau presentasi, udah siap-siap gitu kan, tiba-tiba sampai depan tuh ngeblank. Ya Allah, tadi mau ngomong apa ya? Kok bisa? Ya karena otak prefrontal kita lagi dihack sama pusat emosi kita. Karena pusat emosi kita lagi dominan, namanya ini peristiwanya amigdala hijack teman-teman. Jadi otak kita di hijack sama amigdala. Termasuk ketika kita lagi marah. Jarang kalau kita marah itu bisa mengontrol kayak astagfirullah. Itu kan kalau astagfirullah kita mengalihkan ke ucapan yang lain. Tapi kan sebenarnya kita pengen merespon ucapan orang dan sebagainya yang marah-marah ke kita. Itulah kenapa dalam Islam kalau kita lagi marah-marah, kalau emang kamu nggak bisa mengontrol, mending diem. Kan, dawul ghadaba bisumti, diem. Kenapa? Karena kalau kita merespon, ucapan kita itu di luar kontrol kita. Karena kita lagi nggak bisa berpikir teman-teman. Dan itu nggak aman banget. Apalagi kalau teman-teman marah sama anak, nanti kalau udah punya anak. Wah itu kan ucapan kita bisa berbuah doa ya teman-teman. Dan laki-laki nih hati-hati. Islam itu sangat aware banget terhadap ucapan. Bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap ucapan kita ya. Nah teman-teman meskipun marah, kan mengucap talak bisa dihitung kalau laki-laki. Nah itu sebenarnya biar aware ya teman-teman. Saya pernah ada kayak gitu, orang malam-malam gitu kan, jam 2:30 malam, kita lagi mau bangun tahajud, kaget ada yang ketok-ketok. Wah
Saya udah khawatir nih, biasanya kalau ada yang ketok-ketok ke rumah saya malam-malam tuh orang kesurupan. Itu suami saya kan biasa dimintain tolong gitu, kalau ada orang kesurupan. Wah aduh, jangan-jangan ini 2:30 ada orang kesurupan pula. Rupanya ada keluarga yang tadi suaminya lagi capek, dia marah-marah, terus tidak disadari mengucapkan talak, teman-teman. Wah itu sedih banget ya teman-teman. Makanya hati-hati mengontrol ucapan kita. Saat kita lagi marah, mending berzikir, berwudu. Kan ada anjurannya dalam Islam, kita berwudu. Kalau berwudu masih marah, kita sholat. Kalau sholat masih marah-marah, aneh ya, dalam sholat kok marah-marah, gimana ceritanya ya, gak bisa. Nah itu termasuk hati-hati ketika kita jatuh cinta, kita juga gak bisa mengontrol akhlak dan tutur kata kita ya teman-teman. Makanya ada yang namanya bucin ya kan teman-teman. Nah, jadi itu kayak bisa orangnya, kok kita yang ngelihat orangnya lagi jatuh cinta tuh kayak kok nggak logis banget sih, kok bisa ya dia kayak gitu nggak logis banget. Ya emang dia lagi nggak logis karena dia lagi nggak bisa mikir teman-teman. Kita kok jadi bisa logis karena kita lagi nggak jatuh cinta, kita bisa mikir. Makanya buat teman-teman mahasiswa nih, jatuh cintalah tepat pada waktunya. Biar kalau lagi nggak bisa mikir nggak apa-apa, kehek gitu, karena udah nikah nggak masalah. Nah kalau teman-teman sebelum nikah jatuh cinta yang tidak pada waktunya, sayang banget teman-teman selama kuliah jadi nggak bisa mikir dong. Itu banyak terjadi loh, mahasiswa yang pacaran gitu kan, habis itu akhirnya nilainya turun karena ya wajar, karena dia selama jatuh cinta itu lagi nggak bisa mikir teman-teman, yang bekerja pusat emosinya, ya akhirnya nilainya turun. Sayang kan, daripada kayak gitu mending teman-teman gunakan untuk seoptimal mungkin untuk berpikir, ntar jatuh cinta pada waktunya ya teman-teman tuh. Nah ciri-ciri orang yang belajar itu apa sih teman-teman? Jadi kan teman-teman sekarang belajar nih di kampus jadi mahasiswa. Ciri-cirinya apa kalau teman-teman belajar? Cirinya adalah ada perubahan. Jadi ciri orang yang belajar tuh ada yang berubah teman-teman. Berubah pengetahuannya, dan puncak dari pengetahuan yang kita miliki itu adalah adanya perubahan behavior. Itu udah dari researchnya ya teman-teman. Behavior kalau dalam bahasa Islam akhlak. Jadi harusnya makanya semakin kita berilmu, semakin bagus akhlak kita. Ini nggak jadi mahasiswa sama jadi mahasiswa akhlaknya sama aja. Wah itu dipertanyakan, di mahasiswa belajar apa aja dia. Kan gitu ya teman-teman. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu tidak sekedar dihafal, tapi diamalkan. Jadi buahnya ilmu itu ada gitu ya teman-teman. Kalau cuma teman-teman hafal doang, ya udah jadi pohon doang, pohonnya pun nggak bisa rindang gitu, nggak bisa niungin orang di sekitarnya gitu ya. Tapi kok teman-teman amalkan, menjadi manfaat bagi orang lain. Nah terus apa hubungannya antara berakhlak, berilmu, dan berprestasi? Perlu banget mbak kita berprestasi gitu ya teman-teman. Nah kenapa sih kok perlu berprestasi? Nah ini Mbak Birul pernah nulis nih di Instagram Mbak Birul. Jadi ini nasihat gurunya Mbak Birul sebenarnya. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa menginspirasi orang untuk berubah. Makanya jargonnya teman-teman yang aktivis itu biasanya berprestasi adalah dakwah gitu ya. Jadi karena berprestasi itu adalah salah satu sarana kita untuk bisa menginspirasi orang lain teman-teman. Jadi Rasulullah sudah memodelkan itu teman-teman. Seperti misalnya saat perintah sholat itu datang, itu Rasulullah nggak yang nyuruh hei sholat, nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi Rasulullah nyontohin dulu, Rasulullah sholat, terus para sahabat excited Rasulullah lagi ngapain. Begitu pula pas sholat tarawih, peristiwa sholat tarawih kan kayak gitu. Rasulullah di masjid habis sholat isya kok ada sholat lagi gitu kan, para sahabat kepo, ini Rasulullah sholat apaan gitu kan. Lama-lama kok tiap hari Rasulullah sholat, lama-lama banyak sahabat yang ngefollow gitu kan, banyak jadi yang ikut. Akhirnya Rasulullah habis itu sholat di rumah, khawatir kalau diwajibkan sama Allah gara-gara lihat umat muslim excited gitu ya. Rasulullah tahu banget, waduh ini yang generasi nanti tahun 2021 gimana nih kira-kira kalau sholat tarawih diwajibkan kan gitu ya. Rasulullah tahu nih. Nah begitu pula saat peristiwa tahallul, teman-teman tahu ya tahallul itu itu loh, kalau habis teman-teman tawaf terus habis itu sa'i, nah itu kan puncaknya nanti teman-teman akan dipotong rambutnya ya. Biasanya kok laki-laki sekalian gak cuma potong, digundul sekalian udah jauh-jauh sampai sana gitu kan. Nah jadi nah itu Rasulullah pernah bersedih teman-teman saat awal memerintahkan perintah tahallul itu. Jadi waktu itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bertahallul, untuk mencukur atau memotong sebagian rambutnya. Tapi ternyata gak ada sahabat yang bergerak melaksanakan perintah Rasulullah. Rasulullah sedih sekali. Lalu tahu itu istri Rasulullah lalu menyampaikan, ya Rasulullah coba masuk dulu ke tenda. Nah ini istrinya baik banget nih, cerdas nih istrinya ya. Makanya kok teman-teman jadi yang perempuan ini jadilah istri yang cerdas ya. Sebagaimana istri-istrinya Rasulullah, ya Rasulullah coba masuk dulu ke dalam tenda, engkau cukur dulu. Akhirnya Rasulullah cukur duluan.
Habis itu Rasulullah keluar dari tenda. Setelah itu engkau keluar ya Rasulullah. Rasulullah keluar dari tenda tapi dalam keadaan sudah bercukur. Para sahabat melihat itu langsung mereka mengikuti bercukur gitu ya. Artinya teman-teman, itu seolah-olah apa ya, kayak informasi buat kita gitu, bahwa ternyata modeling itu lebih powerful daripada sekedar kita berkata. Makanya kok teman-teman pengen memberikan merubah orang lain, ngajak adik-adik kelasnya ini biar ayo dek kamu tuh yang gini rajin ke masjid gini-gini. Enggak perlu mengajak yang berkoar-koar banget sebenarnya, meskipun mengajak tetap harus, cuman yang lebih powerful itu nggak sekedar mengajak teman-teman, tapi teman-teman menjadi sumber inspirasi bagi yang lain. Oh ternyata kalau kayak kakak itu keren banget ya, udah rajin ke masjid, soleh, IPK-nya tertinggi, prestasinya internasional, ih keren banget, aku pengen kayak kakak itu misalnya. Nah kayak gitu tuh teman-teman, akhirnya jadi semangat, banyak yang pengen ikut ke masjid karena terinspirasi. Jadi prestasi teman-teman menjadi sarana dakwah untuk terus menebar kebaikan ke orang lain. Orang lain jadi terinspirasi, keren ya kalau jadi orang yang rajin ngaji tuh bisa kayak gitu tuh, kayak kakaknya yang itu tuh keren banget. Nah kayak gitu tuh misalnya teman-teman, itu dulu yang kita lakukan di UGM. Jadi dulu Mbak Biru dan teman-teman Mbak Biru tuh kayak bikin tim gitu khusus, kita yang anak-anak yuk yang aktif di organisasi keislaman, kita jadi contoh ya buat yang lain. Pastikan kalau ada di jurusan ini yang IPK-nya tertinggi, maka itu dari kita, orang yang aktif di masjid. Kalau misalnya ada ketua BEM, maka dari kita, orang yang aktif di masjid. Kalau ada mahasiswa berprestasi, dari kita yang aktif di masjid. Akhirnya dari situ itu adik-adik kelas kayak, ih keren banget ya kalau ikut organisasi yang aktif di masjid, jadi keren-keren kayak kakak-kakak itu gitu ya. Akhirnya pada banyak yang aktif di masjid gitu, karena terinspirasi dari kakak-kakaknya yang memberikan contoh, memberikan modeling ya teman-teman. Mbak Biru yakin kalau ini teman-teman yang hadir di sini nih pasti orang-orang yang banyak menebar inspirasi kebaikan untuk adik-adiknya, untuk lingkungannya, sehingga mereka terinspirasi untuk ngefollow kebaikan yang kita lakukan. Itu jadi amal jariah ya teman-teman, ketika kebaikan teman-teman membuahkan kebaikan bagi yang lain, menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, banyak yang bertanya nih, terutama adik-adik mahasiswa baru nih. Kayak tadi pagi Mbak Biru ngisi di Udayana juga mahasiswa baru. Mereka suka ini insecure ya. Mbak aku ngerasa kayak aku tuh gak punya kemampuan apa-apa. Aku tuh kayak, nah dan sebagainya. Kita lupa bahwa Allah itu sudah bekali kita potensi untuk berprestasi ya teman-teman. Jadi semua orang itu berpeluang dan bisa untuk berprestasi. Tergantung kita mau apa enggak berprestasi. Tinggal kayak gitu ya teman-teman. Karena kan teman-teman kuliah di kampus yang sama, fasilitasnya sama, tinggal kenapa ada yang berprestasi, kenapa ada yang enggak gitu pertanyaannya. Nah yang berprestasi, kenapa dia bisa berprestasi? Karena dia mau memaksimalkan ya teman-teman, memaksimalkan potensi yang Allah berikan, memaksimalkan peluang yang Allah berikan, sehingga hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Karena dia memaksimalkan semua energinya, mencurahkan semua potensi yang dimiliki untuk berkarya ya kan teman-teman. Ini Allah selalu mention nih di Al-Quran, banyak banget kok teman-teman baca, cermati dan pelajari, teman-teman akan banyak banget menemukan ayat yang Allah itu nge-highlight. Bukankah aku sudah beri kamu penglihatan? Apakah kamu tidak berpikir? Bukankah kamu punya pendengaran? Pokoknya itu Allah sering banget nge-highlight. Aku telah memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu berpikir. Banyak Allah kayak nyindir-nyindir kita gitu loh. Kamu tuh kan udah aku kasih gini kok gak dipakai sih? Kamu kan udah dikasih kayak gini, masa gak bisa berkarya sih? Nah jadi tadi ya teman-teman, Allah udah kasih kita modal untuk berprestasi, tinggal kita mau gunain apa enggak. Mbak Biru jadi inget cerita, ini cerita real, Mbak Biru lupa namanya, bagus banget, ini ada di buku, bukunya lupa Mbak Biru, bagus banget. Mungkin teman-teman sebenarnya tahu nama beliau ini, tapi Mbak Biru lupa namanya masalahnya. Jadi beliau itu salah satu pengusaha yang luar biasa banget, maksudnya udah karyanya itu luar biasa gitu ya. Beliau orang US. Nah jadi suatu hari usahanya itu mengalami kebangkrutan yang luar biasa teman-teman. Jadi kayak misalnya lagi pandemi sekarang ini kan, bangkrut bisa habis-habisan gitu ya teman-teman. Bangkrut bener-bener bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Nah seperti yang dialami pengusaha ini, dia bener-bener kolaps, bangkrut sampai gak punya apa-apa. Bahkan dia pun untuk sewa rumah gak punya. Jadi kok di luar negeri teman-teman, biasanya kita itu kok tinggal di kota, itu jarang banget yang punya rumah beneran. Itu sultan banget kalau sampai punya rumah di kota gitu ya. Itu mahal banget rumah di kota biasanya. Kalaupun punya rumah biasanya di pinggiran. Nah kalau di kota itu rata-rata pada sewa.
Nah, biaya sewanya itu lumayan banget teman-teman. Kayak Mbak Biru kemarin di Inggris itu sebulannya untuk sewa kosan ya, itu sekitar 10 juta lebih, hampir 11 juta. Itu kalau di Padang kayaknya bisa buat ngekos apa setahun ya teman-teman. Nah ini di sana cuma bisa buat sebulan gitu. Makanya ketika kita nggak punya pekerjaan atau nggak mengalami kebangkrutan yang luar biasa, itu benar-benar nggak punya uang buat ngekos gitu loh. Bayangin kos-kosannya sekamar doang aja 11 jutaan gitu kan. Gimana ceritanya mau nyewa buat sekeluarga. Nah jadi beliau ini bener-bener udah pailit banget, nggak punya uang sama sekali, sampai akhirnya ditinggalkan oleh keluarganya, terus tinggal sendiri, terus kayak beliau jadi homeless. Makanya kok teman-teman lihat di TV-TV mungkin kayak jarang ya, di luar negeri kayak maju banget ya, itu yang segi majunya ya teman-teman. Tapi banyak juga di sana yang homeless alias nggak punya rumah. Kalau teman-teman di Indonesia, terutama di Padang, misalnya semiskin-miskinnya, insya Allah masih punya tempat tinggal ya teman-teman, masih bisa tinggal di rumah orang tua. Loh kalau di luar negeri itu bener-bener, kalau bener-bener miskin itu bener-bener nggak punya tempat tinggal teman-teman, jadi homeless kayak gelandangan gitu. Nah itu bisa terjadi pada siapapun yang kehilangan pekerjaan. Kok di sana biasanya seperti itu. Nah jadi apa namanya, beliau ini akhirnya udah homeless, gak punya rumah, udah sedih banget. Kenapa ya aku seperti ini gitu. Tapi akhirnya beliau ngelihat, tapi aku masih bisa bergerak. Tapi aku bisa melihat. Tapi aku bisa mendengar. Akhirnya beliau sadar bahwa aku masih diberikan kesehatan. Dari situ kemudian jadilah tukang cuci piring. Akhirnya beliau nyuci piring gitu kan, akhirnya bisa beli beli makan dengan uang yang didapatkan dari situ. Terus dia berpikir, aku baru modal menggerakkan tanganku saja bisa dapat rezeki gitu, apalagi kalau aku menggunakan semua potensi yang aku miliki, pasti bisa lebih banyak lagi rezeki dan juga peluang yang kudapatkan. Akhirnya dia menggunakan potensi paling puncaknya teman-teman. Apa itu? Kemampuan berpikir ya teman-teman. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, yang bikin malaikat aja iri sama kita gitu kan. Karena kita punya kemampuan berpikir, itu kemampuan tertinggi kita ya teman-teman. Gunakan itu. Akhirnya beliau berpikir gitu, sampai akhirnya menemukan ide untuk membuat suatu bisnis dan jadi kaya lagi gitu ya. Karena tadi diawali dari apa? Reflection. Dia sadar bahwa Allah udah bekali aku banyak banget potensi. Meskipun aku gak punya uang, gak punya ini, tapi aku masih punya badan yang sehat, aku punya penglihatan, dan yang pasti masih bisa berpikir. Nah kalau kita bisa seperti itu teman-teman, bisa, ya Allah betapa nikmat banget diberikan kesehatan. Karena teman-teman nggak sehat dikit aja nggak enak banget loh. Kayak Mbak Birul beberapa waktu yang lalu itu pernah ketiduran, terus kayak habis berkegiatan capek banget, ketiduran masih lengkap dengan dress code gitu kan, ketiduran lupa tempat tidurnya belum dibersihin. Padahal kan salah satu adab kalau mau tidur tuh harus kita bersihkan dulu tempat tidurnya. Itu benar-benar capek banget, terus ketiduran. Terus tahu nggak teman-teman, tiba-tiba telinga Mbak Biru kemasukan semut. Ya Allah, itu masuk IGD, di IGD yang bisa keluar, akhirnya sampai masuk ke spesialis THT buat ngeluarin seekor semut, itu habis 1 juta. Ya Allah, itu kata Mbak Biru, ini nikmat sehat, telinganya nggak kemasukan benda itu udah nikmat yang luar biasa. Ini baru kemasukan semut aja udah kerasa banget. Ya Allah betapa nikmat, telinganya nggak diganggu apa-apa, itu enak banget gitu ya. Ini baru kemasukan semut aja ribet langsung masuk IGD, karena telinga kita kan pusat keseimbangan ya teman-teman. Itu semutnya gigitin gendang telinga teman-teman. Ya Allah nyeri banget, sampai Mbak Biru itu berdiri tuh nggak bisa seimbang berdirinya saking nyerinya telinganya gitu kan. Akhirnya ya Allah betapa nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Makanya kok teman-teman masih punya kesehatan dan masih hidup, artinya teman-teman masih punya potensi dan punya peluang untuk berprestasi. Tinggal mau apa enggak gitu ya teman-teman. Nah ini Mbak Mir mau cerita satu lagi, teman-teman mungkin tahu dan familiar, ini namanya Helen Keller. Ini juga sama kan, bukan muslim Mbak lo, tapi kan kita bisa mengambil hikmah dari manapun ya teman-teman. Karena seorang muslim itu dia melihat sesuatu itu selalu melihat hal positifnya dan tahu bahwa ada hikmah di sana. Helen Keller ini bukan seorang muslim, tapi Mbak Biru tertampar gitu dengan beliau. Terus kayak ngerasa, ya Allah, aku kok bisa ya, kok potensinya sebanyak ini tapi nggak ngeh gitu bahwa potensinya sebanyak ini. Jadi beliau ini teman-teman pas lahir dalam kondisi normal, tapi pada saat usianya sekitar 2 tahun itu terkena penyakit, terus akhirnya mengalami gangguan. Dan gangguannya itu parah banget karena dia jadi buta dan tuli. Kalau cuma buta doang masih bisa mendengar ya teman-teman, itu ada input stimulus yang bisa didengerin. Atau kalau cuma tuli doang masih bisa ngelihat. Ini nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar teman-teman. Bayangkan bisa dapat informasi dari mana. Jadi akhirnya untungnya gitu ya, bersyukurnya dia bertemu seorang guru yang menyadarkan bahwa dia punya potensi.
Kamu emang gak bisa ngelihat, kamu emang gak bisa dengar, tapi kamu punya indera peraba yang masih berfungsi dan kamu sehat. Itu gurunya. Akhirnya dia diajarin oleh gurunya untuk mengenali kata-kata menggunakan gerakan yang ditempelkan di tangan dia, atau dia mengenali gerakan mulut orang yang berbicara itu dengan menempelkan tangannya ke mulutnya, karena indera peraba satu-satunya yang dimiliki teman-teman. Karena dia nggak bisa bicara kalau nggak ada input pendengaran kan teman-teman. Orang yang tuli itu nggak bisa bicara karena nggak pernah dengar suara, jadi dia nggak ngerti cara mengucapkan suara itu gimana, kecuali yang pernah dengar pas kecil. Nah, tapi yang luar biasa itu dengan keterbatasan nggak bisa lihat, keterbatasan nggak bisa dengar, itu beliau jadi mahasiswa pertama ya di Amerika yang lulus cum laude dalam waktu 4 tahun dengan kondisi disabilitas. Ini menampar para mahasiswa kalau nilainya nggak cum laude padahal bisa ngelihat, bisa denger. Ini malu banget ya. Ini non muslim loh. Kita yang muslim harusnya sadar nih, punya penglihatan, punya pendengaran, punya ini, harusnya nilai kita bisa lebih bagus dong dari Helen Keller. Dan beliau akhirnya jadi aktivis hak asasi manusia ya, yang terkenal banget nih kalau teman-teman searching di internet, ada jadi bagus banget. Ini kayak bikin Mbak Biru, ya Allah, ini aku punya penglihatan, aku punya pendengaran, aku punya semuanya, punya sehat, tapi kok ngerasa aku kayaknya nggak bisa berprestasi deh, aku kayaknya gini deh. Malu dong. Ini ada contohnya nih yang dia Allah uji dengan keterbatasan, tapi melihat alhamdulillah aku masih dikasih kesehatan, alhamdulillah aku masih bisa meraba sehingga aku bisa belajar. Nah, mudah-mudahan teman-teman termasuk yang seperti itu ya teman-teman, mensyukuri apa-apa yang Allah beri kepada kita. Caranya mengoptimalkan fungsinya ya. Tuh, gimana nih Mbak caranya biar jadi mahasiswa yang berprestasi? Yang pertama harus punya niat ya teman-teman, niatnya yang sungguh-sungguh. Kalau teman-teman punya niat yang kuat, punya motivasi yang kuat, itu apapun yang terjadi, teman-teman akan memperjuangkan yang teman-teman cita-citakan itu. Jadi makanya kenapa dalam Islam itu semua kegiatan itu tergantung niat. Niat itu apa sih teman-teman? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Motifnya apa? Teman-teman kuliah di UNP ini tujuannya apa? Motifnya apa? Itulah yang akan teman-teman capai. Karena itu niatnya teman-teman. Oh, aku mau kuliah di UNP ini ingin belajar ini. Oh, aku mau nyari jodoh. Ya udah, itu nanti yang teman-teman dapatkan ya. Karena seseorang itu mendapatkan sesuatu dari yang dia niatkan. Karena itu yang dia tuju gitu, yang dia menjadi tujuan utama dia. Karena kita akan otomatis memperjuangkan apa-apa yang telah kita jadikan tujuan itu gitu ya. Makanya kalau teman-teman pengen berprestasi, niat, ya Allah aku emang pengen berprestasi, bener-bener punya motivasi yang kuat bahwa aku bisa berprestasi karena aku udah Allah kasih potensi. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh-sungguh teman-teman. Itu penting ya. Sungguh-sungguh itu karena banyak orang yang mudah menyerah gitu ya. Kayak aduh kayaknya aku udah gak bisa deh. Padahal syarat belajar itu kalau memang dia pengen punya impact yang sampai merubah perilaku kita, itu harus ada kesungguhan. Kenapa harus sungguh-sungguh? Karena sesuatu itu tidak bisa melekat di tubuh kita. Ilmu itu gak bisa melekat di otak kita kalau syaratnya ada nih teman-teman. Ini udah ada risetnya dari para neuroscience. Kalau tidak kita ulang-ulang dan tidak kita lakukan secara terus-menerus. Nah teman-teman nih baru gagal ikut satu lomba menyerah, ya gak jadi deh jadi ahli di bidang itu. Ya jadi harus sungguh-sungguh. Kalau ada kegagalan gak apa-apa, kan aku belajar, aku coba lagi. Nah itu ya teman-teman. Dan ini para ulama kita sudah mencontohkan bagaimana kesungguhan para ulama kita dalam belajar gitu ya. Kayak Imam An-Nawawi itu sampai dikisahkan, kok teman-teman baca biografinya beliau itu, sampai-sampai beliau itu konon gitu ya, nggak tidur selama proses belajar, saking, maksudnya bukan selama pas di kelas doang, selama hidup beliau itu kok tidur tuh kayak cuma tidur-tidur ayam gitu loh teman-teman. Cuman karena ketiduran, saking beliau itu menyayangkan waktunya kalau tidak dipakai untuk ilmu. Luar biasa banget ya teman-teman. Tuh, jadi itu kesungguhan. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman pengen lebih dari yang lain, ya punya ikhtiar yang melebihi standar. Kalau yang lain itu belajarnya cukup 1 jam, karena teman-teman ingin mencapai sesuatu yang lebih, maka teman-teman lebihkan ikhtiarnya. Nah, Mbak, kapan sih waktu belajar yang paling bagus? Ini bukan dari Mbak Birul ya, tapi dari para ulama, ini ada di kitab Ta'lim Muta'alim. Itu ada 2 waktu nih yang paling bagus untuk belajar, yaitu waktu ba'da maghrib dan juga waktu sekitar subuh ya teman-teman. Waktu sebelum subuh itu waktu yang paling
greng gitu atau orang Jawa ya, untuk belajar gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ngerasa belajar di siang hari nggak masuk-masuk, coba deh belajar di situ. Di waktu ba'da maghrib, jangan buat nonton drakor ba'da maghrib, sayang banget. Nah, atau tadi di waktu menjelang subuh, artinya teman-teman bangun tahajud dong. Bangun tahajud, sholat, bukan pipis, ya pipis juga nggak apa-apa, tapi habis itu sholat, habis sholat belajar. Cobain deh bedanya dengan teman-teman nggak belajar di jam itu efeknya beda banget ya. Mbak Biru biasanya lakukan itu, apalagi teman-teman pengen lebih dari yang lain. Bangun jam 6, gimana ceritanya subuhnya aja ketinggalan, startnya udah ketinggalan tuh ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, disiplin. Agama Islam itu agama yang mengajarkan tentang disiplin. Makanya kenapa Allah itu kasih kode agar kita disiplin. Sholat itu ada waktunya, nggak bebas, nggak misalnya duhur terserah jamnya, nggak, ada waktu-waktunya. Itu sebenarnya Allah pengen ngasih tahu bahwa seorang muslim tuh harusnya disiplin. Makanya ada salah satu pakar pendidikan dari Amerika yang waktu itu ketemu dengan teman-teman saya yang emang muslim yang concern di bidang pendidikan. Kata beliau, harusnya seorang muslim itu tanpa dia belajar tentang konsep manajemen waktu, dia otomatis disiplin karena agamanya selalu mengajarkan dia untuk disiplin. Bayangkan sehari sholat 5 waktu, waktunya udah ditentukan. Itu kayak kode banget dari Allah untuk kita memanajemen waktu yang baik, untuk kita disiplin. Makanya kalau ada seorang muslim yang gak disiplin, lah itu dipertanyakan ya teman-teman. Berarti belum bisa menginterpretasikan kode-kode yang Allah berikan itu secara mendalam ya. Disiplin mengumpulkan tugas, disiplin terhadap agenda yang teman-teman buat ya. Seorang muslim wajib ya, kalau menurut Mbak Biro sih wajib ya, bukan wajib tapi sebaiknya punya agenda ya. Teman-teman punya rencana kegiatan habis ini mau ngapain, karena ada perintahnya ya teman-teman. Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah selesai satu urusan, berpindahlah ke urusan yang lain. Gimana kita mau berpindah kalau nggak ngerti urusan berikutnya apa ya. Jadi kalau gurunya Mbak Biru menginterpretasikan itu bahwa itu adalah sesungguhnya kode gitu. Seorang muslim harusnya punya agenda kegiatan, karena dia tahu harus segera berpindah ke urusan berikutnya setelah selesai satu urusan. Kalau nggak ngerti agenda berikutnya apa, nggak pindah-pindah teman-teman. Habis ini ngapain ya? Nggak ngerti mau ngapain ya? Nah tuh, jadi teman-teman punya agenda ya. Tuh, biar bisa disiplin memanajemen waktu. Karena kalau teman-teman nggak punya agenda kayak gitu, nanti akhirnya santai-santai ngerjain sesuatu. Tapi kalau tahu, oh habis ini aku akan berkegiatan ini, waktuku mengerjakan ini hanya 1 jam nih, aku harus selesai. Nah kayak gitu. Terus habis itu istiqomah ya, tadi terus menerus, itu penting ya teman-teman. Jadi kok teman-teman baru belajar sekali, misalnya kok aku tuh kayak baru ini mau memperbaiki bacaan Al-Quran, baru coba belajar sekali, habis itu langsung kok nggak bagus-bagus sih kak, kan baru sekali. Ya harus istiqomah ya untuk sampai itu merubah kita. Teman-teman pengen jadi expert di bidang nulis ya, tadi baru ikut sekali nulis, habis itu nggak diterima submissionnya, terus ngerasa kayak aku kayak nggak bisa nulis deh kak, kan baru sekali. Ya harus istiqomah mencoba ya teman-teman. Tuh yang terakhir, dan ini adalah kunci dari semuanya, adalah berdoa ya teman-teman. Doa itu senjatanya seorang muslim, jadi makanya jangan lupa berdoa. Karena makanya doanya kita kalau mau belajar kan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya kita belajar gitu, semoga Allah tambah ilmunya, tapi yang ngasih pemahaman siapa? Allah. Ya Allah kasih aku pemahaman, ya kita ikhtiarnya belajar, tapi yang ngasih paham itu Allah. Makanya doa ya teman-teman, jangan lupa berdoa. Nah makanya harusnya seorang muslim itu orang yang paling mengerti konsep syukur. Dari situlah makanya harusnya seorang muslim itu orang yang paling banyak karyanya, paling banyak prestasinya, paling banyak manfaatnya, karena khairun nas anfa'uhum linnas ya teman-teman. Dan orang yang paling suka membuat inovasi dalam hal kebaikan. Karena Islam itu agama yang paling appreciate terhadap inovasi. Alias inovasi kan orang yang memulai sesuatu kebaikan, menginisiasi kebaikan. Nah kalau teman-teman salaman sama teman, pahalanya lebih besar yang ngajak salaman apa yang diajak salaman? Yang ngajak salaman teman-teman, karena itu yang memulai kebaikan. Teman-teman ngucap salam sama jawab salam, meskipun yang jawab salam itu hukumnya wajib, tapi yang lebih utama mana? Yang ngucap salam, karena yang jawab tadi gak mungkin jawab kalau gak ada orang yang ngucap, kan gitu. Jadi Islam itu betapa sangat mengapresiasi
inisiasi kebaikan atau inovasi kalau bahasanya sekarang ya teman-teman. Maka harusnya inovasi-inovasi yang ada di negeri ini tuh muncul dari tokoh-tokoh muslim, dari teman-teman semua ini gitu ya. Jadi jangan jadi seorang muslim yang malas berinovasi. Aduh, malas melakukan penelitian, malas ini, padahal perintah pertamanya suruh baca, Iqra. Iqra itu bahasa Inggrisnya bukan reading ya teman-teman, bukan ya teman-teman, tapi advance reading. Advance reading itu membaca beyond something. Artinya riset ya teman-teman, itu sebenarnya riset, gak sekedar baca. Makanya teman-teman nih kayak siapa nih, Socrates tadi kan backgroundnya riset tentang riset aja. Jadi bagus, harusnya seorang muslim tuh risetnya banyak. Jangan kuliah doang, nggak punya karya apa-apa. Nah itu sayang banget gitu ya teman-teman. Terus kalau gagal gimana mbak? Udah mencoba gini, mau ikut lomba itu, gagal gimana? Ya dalam kegagalan, ini Allah nih selalu memaknai kegagalan tuh sebagai sesuatu hal yang positif gitu loh teman-teman. Nah bahkan Allah mention nih, beserta kesulitan ada kemudahan gitu ya, bahkan 2 kali. Jadi dalam satu kesulitan, di balik itu ada 2 kemudahan. Jadi ketika teman-teman lagi diuji kesulitan, coba ingat-ingat ini. Oh, ini Allah mau ngasih kemudahan apa ya? Kalau teman-teman mau berusaha menemukan solusinya, pasti ada solusinya. Karena itu udah janji Allah ya teman-teman. Oh, teman-teman misalnya nggak menang apa dan sebagainya, menurut teman-teman itu kayak akhir dari segalanya, tapi tidak menurut Allah. Bisa jadi itu yang baik buat kita. Kalau kita menang terus misalnya, berpotensi kita jadi sombong. Allah tahu banget nih, bahaya banget nih kalau dilanjutin dia juara jadi sombong, harus dikalahin dulu sesekali biar dia tawadu misalnya. Karena ada orang yang kayak gitu ya teman-teman. Itu Allah yang paling tahu, orang dia yang bikin ya kan teman-teman. Jadi ketika teman-teman sedang diuji kegagalan, maka ambillah sisi positifnya, apa hikmahnya. Dan kegagalan itu bukan gagal ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah mencoba, teman-teman itu sudah belajar. Artinya sesungguhnya tidak ada yang namanya gagal, karena teman-teman di situ sudah belajar. Ada yang meningkat di diri teman-teman, cuman achievementnya aja yang nggak tercapai. Ya udah, coba lagi ya teman-teman. Toh. Nah, terakhir nih, time to reflect nih. Apakah dengan bertambahnya prestasi dan pengetahuan kita, akhlak kita telah berubah menjadi lebih baik? Itu menjadi pertanyaan kita ya teman-teman. Seharusnya sih prestasi kita makin banyak, akhlak kita makin banyak, maka prestasi kita lebih banyak, pengetahuan kita lebih banyak, maka akhlak kita jadi lebih baik. Mbak Biru biasanya nulis di Instagram Mbak Biru @birukodriyah dan juga di blog ya www.birusolihah.blogspot.com. Nah, terakhir banget, kok terakhir lagi? Iya, kira-kira apa ya maksud Allah memberi kita umur hingga hari ini? Kenapa Allah nggak cabut kita dari dulu-dulu? Kenapa masih dikasih kesempatan kuliah di UNP? Apa maksudnya? Nah itu teman-teman yang cari tahu maksudnya ya. Apakah biar teman-teman memberikan sejarah di UNP? Apakah biar teman-teman memberikan karya yang berdampak di masyarakat? Itu jadi PR buat teman-teman to reflect. Kenapa Allah kasih kesempatan kita hidup sampai hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Dek Tegar.